yang haus, rindu aliran sungaimu. Haleluya. Hatiku tak tahan menunggumu. Hatiku rindu Bapa. Haleluya. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Amin. Haleluya. Begitupun jiwaku Tuhan. Amin. Haleluya. Hanya Engkau. Amin. Haleluya. Pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku pun Kau tahu dan bawaku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Amin. Haleluya. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Amin. Haleluya. Aku merindu berjumpa dengan Engkau. Hatiku pun tak tahan untuk menunggumu, Tuhanku Yesus. Haleluya. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Haleluya. Begitupun jiwaku Tuhan. Amin. Haleluya. Hanya Engkau. Amin. Haleluya. Pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu. Haleluya. Dan bawaku. Amin. Haleluya. Untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Amin. Hanya Engkau. Amin. Haleluya. Pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku. Amin. Haleluya. Untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Amin. Haleluya. Dalam Mazmur 42 ayat 2 dan 3 demikian firman Tuhan. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Engkau, Tuhanku Yesus, kepada Allah Bapa yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Hatiku berjumpa dengan Yesus, haleluya, dan bawaku, haleluya, untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Amin. Haleluya. Ya Tuhan, punya-Mulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya-Mulah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya. Karena Engkau sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan,
dan kejayaan dalam tangan-Mu lah. Kuasa membesarkan dan mengukuhkan atas segala-galanya. Amin. Sekarang ya Tuhan Yesus Bapa kami bersyukur kepada-Mu dan kami memuji nama-Mu yang agung itu. Kudus, kudus Engkau Tuhan. Ampunilah segala dosaku, kejahatanku, kesalahanku. Ampun, ampun Bapa. Dan sekarang sucikan mulut hamba-Mu, kuduskanlah tubuh jiwa rohku. Aku membaca firman-Mu Bapa. Izinkan kami semua anak-anak-Mu untuk baca firman-Mu, merenungkan firman-Mu. Ku taruh firman-Mu dalam hatiku, supaya aku tidak berdosa padamu. Bantulah hidupku ini ya Tuhan Yesus, untuk menjadi serupa dengan Engkau Bapa. Itu kerinduanku Bapa. Haleluya. Bentuklah hidupku dan pakailah hidupku Bapa, untuk menjadi alat-Mu untuk rencana-Mu yang sempurna. Amin. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa dalam kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapa kami, sentral hidup kami, Engkau di atas segala-galanya. Kami hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Shalom dan selamat malam. Puji Tuhan kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Pada Rabu malam ini tanggal 30 Maret Bapak Ibu ya. Besok sudah kita masuk di akhir bulan Maret. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau sampai detik ini di tahun 2022 ini kita masih dipelihara sama Tuhan. Ini karena anugerah Tuhan. Besar kasih Tuhan, tak pernah habis-habisnya. Besar setiamu dan selalu baru. Itu tertulis dalam ratapan saudara. Biar kita makin hari mau cinta Tuhan. Kita mau mengasihi Tuhan. Karena Tuhan begitu setia. Dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 22-23. 2 Timotius pasal 3. Saya mau baca saudara ya. Ayat 13 saudara ya. 2 Timotius pasal 2. Mohon maaf. Pasal 2 ayatnya 13. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Ini Yesus saudara. Sifat Yesus setia. Tapi manusia banyak tidak setia. Jujur saja. Ya. Maka saya belajar Bapak Ibu kita belajar. Untuk selalu setia. Karena besar rahmat Tuhan. Besar kasih Tuhan kalau kita baca. Di dalam ratapan pasal 3 saudara. Ini menjadi pegangan oleh hidup kita. Supaya kita senantiasa berpegang kepada firman Tuhan. Karena Allah itu setia. Kita tidak setia. Tapi Yesus selalu setia. Dia selalu pegang janjinya saudara. Oleh itu mari. Jangan pernah ikutin kehendak daging saudara. Kalau kehendak daging. Maunya kita nih jauh dari Tuhan. Kalau menurut kehendak daging. Kita tidak mau ikut jalan Tuhan saudara. Kalau mau ikutin daging. Senantiasa kita mau tidur. Tidak mau berdoa saudara. Tapi kalau ikutin Yesus. Kita ikuti firman Tuhan. Maka kita belajar saudara. Mematikan kehendak daging saudara. Mematikan kehendak nafsu ini loh. Memang sulit. Ada bahasa pepatah katakan, the greatest enemy is in ourselves. Musuh terbesar dalam kehidupan kita. Karena kita maunya tuh tidak setia. Tidak mau cinta Tuhan. Ikutin daging, ikutin kesenangan dunia. Tapi belajar kita mau cinta Tuhan. Karena tertulis saudara ya. Ratapan pasal 3 ayat 22-23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru setiap pagi. Besar kesetiamu. Besok saya mau menyanyi tentang besar setiamu saudara. Saya senang lagu ini. Karena cintanya Tuhan seluar biasa. Biar kita mau cinta Tuhan. Kita mau mengasihi Tuhan. Besar setia Tuhan. Besar setiamu Tuhan. Kita mau ikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Kapan lagi kalau kita tidak setia sampai detik ini. Tunggu mau setia setelah Tuhan panggil. Terlambat saudara. Mumpung belum terlambat. Mumpung Tuhan berikan kesempatan buat kita. Mari kita mau setia sama Tuhan. Sebagaimana Yesus setia. Kita mau tetap setia. Kan besar kasih Tuhan. Dan besar rahmatnya selalu baru. Dan Tuhan akan memberkati kita semua. Amin. Mari kita sebelum kita berbareng tidur.
Kita kembali kepada firman Tuhan 2 Timotius pasal 3 ayat 10 sampai 17 supaya selesai 2 Timotius pasal 3 supaya selesai saudara. Supaya besok kita lanjutkan pasal yang terakhir, pasal 4 itu 2 Timotius hanya 4, beda sama 1 Timotius saudara. Jadi kalau 1 Timotius masih ada 6 ya. Tapi 2 Timotius hanya 4 pasal ya. Jadi totalnya itu ada 10 ya. 10 pasal, 1 Timotius 6 pasal, 2 Timotius 4 pasal. Supaya kita diisi dengan firman Tuhan, kita mau setia kepada Tuhan Yesus. Amin. Saya mau baca 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 10 sampai 17, pendek ya. Tapi saya mau terangkan tentang maknanya ayat apa yang dimaksud dalam firman Tuhan ini. Saya mau baca ayat 10. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah kau terima dan kau yakini, dengan selalu mengingat orang-orang telah mengajarkan kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ayat 17 terakhir. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan Yesus. Demikian firman Tuhan sudah kita baca. Berarti 2 Timotius pasal ketiga sudah berakhir selesai. Besok atas izin Tuhan, ya besok malam kita lanjutkan 2 Timotius pasal yang keempat, pasal yang terakhir. Selanjutnya kita masuk di dalam Titus. Setelah Titus selesai, baru kita masuk ke Filemon, ya. Filemon hanya satu pasal. Berikutnya surat Ibrani. Terus kita baca lama-lama sampai di kitab Wahyu. Wah, kalau sampai kitab Wahyu, saudara, terus terang saya bergumul sama Tuhan ya. Sebabnya Wahyu itu bicara wahyu, revelation ya. Wahyu, minta hikmah dari Tuhan untuk menerjemahkannya ya. Tanya sama Tuhan, Bapak Ibu tanya sama Tuhan, saya juga tanya sama Tuhan. Supaya tidak sembarangan menerjemahkan, tapi betul-betul firman adalah rahasia Allah. Kebenaran Allah yang harus kita terima dan kita jalani untuk kita melangkah di dalam kebenaran Tuhan sampai nanti kelak terwujud akan hidup kekal surga buat selama-lamanya. Amin. Ada 3 hal yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu yang di sini. Yang pertama, ayat yang ke-10. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Kalau kita lihat di sini memang benar saudara ya. Kita mengenal konsep keselamatan itu salib. Ada garis vertikal, ada garis horizontal. Itu yang Tuhan sudah tetapkan dalam kehidupan kita manusia. Umat manusia di muka bumi ini harus percaya salib sebetulnya. Vertikal, horizontal. Semuanya harus patokan 2. Setiap kita harus andalkan Tuhan, menyembah kepada Tuhan, dan mengasihi sama horizontal. Ya. Jadi kalau teladan kita yang sempurna, yaitu jelas vertikalnya Tuhan Yesus. Horizontalnya Tuhan ciptakan manusia, pasti manusia ada panutan yang kita ikutin. Salah satunya kalau kita lihat sini, Rasul Paulus katakan, tetapi engkau jemaat Tuhan di Timotius telah mengikuti ajaran Rasul Paulus, cara hidup Rasul Paulus, pendirian Rasul Paulus, iman Rasul Paulus, kesabaran, kasih, dan ketekunan. Ini jelas. Kita ikuti nomor 1, vertikalnya Tuhan Yesus yang sempurna. Kedua, Tuhan pakai manusia kan diciptakan oleh Tuhan. Jadi nggak ada salahnya, itu sudah Tuhan tetapkan. Ya, secara vertikal jelas ukuran kita Tuhan Yesus sebagai sentral di atas segala-galanya, di atas manusia. Dia yang paling sempurna. Kedua, kita ikutin ajaran-ajaran yang Tuhan tetapkan bagi manusia yang diciptakan Tuhan. Karena Rasul Paulus juga berkata dalam 1 Korintus 11 ayat yang pertama, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Ini jelas firman Allah saudara. Ini konsep keselamatan ada vertikal, horizontal. Vertikalnya Rasul Paulus sudah mengajar, jadilah pengikutku, itu horizontal.
Sama seperti aku juga mengikuti pengikut Kristus, vertikal. Ada vertikal, ada horizontal. Dan itu firman Tuhan katakan. Dalam Markus 12, 30, 31. Kasihilah Allah Tuhanmu dengan segenap hatimu, akal budimu. Itu vertikal. Mengasihi Tuhan vertikal, horizontal mengasihi sama manusia. Itu yang sudah digariskan oleh Tuhan. Contoh lagi, udah jelas saudara. Ini firman Allah itu sempurna. Makanya kita nih penting kalau gali firman Allah, gali firman Allah, sehingga kita makin hari makin mengerti. Sehingga demikian kita hidup berpadanan dengan Injil Kristus. 2 Korintus pasal 8 ayat 21. Ini Rasul Paulus juga berkata, karena kami memikirkan yang baik, bukan hanya di hadapan Tuhan, tapi juga di hadapan manusia. Ada vertikal, horizontal. Tidak hanya vertikal. Kalau vertikal toh saudara sombong nanti seperti Farisi. Farisi kan sok jago ahli Taurat, ya, tetapi tidak menjadi pelaku firman. Horizontalnya nggak ada. Kalau vertikal so tegak, orang tegak itu sombong, saudara. Ya, tapi kalau ada rendah hatinya, harus ada horizontalnya. Tuhan mengajar sedemikian, sehingga demikian hidup kita layak berkenan kepada Tuhan. Jadi mau saudara Rasul Paulus yang pertama, supaya kita ikuti apa yang maunya Tuhan, yaitu vertikal Yesus, horizontal. Saya pribadi kalau ditanya, saya pernah ditanya oleh anak saya Mary, Pak, di dalam Alkitab Papa secara firman Tuhan, selain Tuhan Yesus menjadi figur teladan yang sempurna, siapa manusia horizontalnya? Saya katakan Rasul Paulus. Selain Rasul Paulus banyak saudara, selain Rasul Paulus Abraham, Musa, Nabi Nuh, dan salah satunya juga ayah saya, papi mami saya. Dia mengajar mendoakan saya menjadi hamba Tuhan. Dia lengkap mengajar saya dari sejak kecil. Dididik dengan firman Tuhan sampai hari ini. Saya cinta firman Tuhan. Jadi jelas. Figur yang pertama kita Kristus. Figur kedua manusia. Ya, kalau saudara diajar oleh hamba Tuhan yang menjadi teladan, kita ikuti. Ya, salah satunya saya sendiri kan lakukan dengan setia. Pagi malam. Ada beberapa jemaat yang sudah berkata kepada saya, terima kasih Pak Pendeta. Dulu saya tidak pernah baca Alkitab. Sekarang saya rajin baca Alkitab karena Pak Pendeta menerangkan firman Tuhan pagi malam. Itu jelas. Ya, ini firman Tuhan. Itu saya bukan jangan ikutin saya, tapi ikuti firman Tuhan. Firman Tuhan kata vertikalnya Yesus, kedua memang hamba Tuhan. Itu ada firman Tuhan. Jangan ikutin saya, ikutin firman. Loh, maksud saya, firman Tuhan mengatakan demikian. Ikutlah teladanku seperti ku teladan Kristus. Jadi Bapak Ibu bisa lihat seperti anak-anak. Lihat orang tua harus menjadi contoh teladan bagi anak-anak. Supaya anak-anak kalau ditanya siapa teladan? Ya orang tua. Menjadi pahlawanku, menjadi teladanku, figur orang tua, menjadi kebanggaanku. Dan orang tua sentralnya Tuhan Yesus. Dan yang kedua, kita ikut Yesus harus siap bayar harga. Tuhan berkata dalam Matius 16 ayat 24, 25, ayat 24. Mengikut Yesus harus pikul salib. Ada bayar harga. Penyangkalan diri. Ternyata ikut Yesus memang harus pikul salib, saudara. Dia 12. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Kalau antikris masa-masa tribulation terjadi, kita semua harus siap. Tapi saya minta kepada Tuhan, kalau Tuhan berkenan lo ya. Nah, ini kan Tuhan yang punya kemenangan. Saya doa sama Tuhan pribadi bersama keluarga, termasuk Bapak Ibu. Mari kita doa sama-sama. Kalau Tuhan berkenan, Tuhan begitu masa tribulation, kita diangkat sama Tuhan naik ke surga. Kan memang masa tribulation itu tertulis saudara. Di dalam Kisah Rasul 14 ayat 22. Itu demikian firman Tuhan. Kisah Rasul 14 ayat 22. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu. Dan menasihati mereka. Supaya mereka bertekun dalam iman. Nah, ini penting. Bertekun dalam iman berarti di dalam firman Tuhan. Karena iman timbul dari firman Tuhan. Dan mengatakan bahwa untuk masuk di dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Oleh itu kita siap menghadapi situasi sulit. Yang penting, kita ikutin teladan Yesus. Dan kedua ikuti teladan hamba Tuhan yang menjadi teladan buat kita. Sehingga kita dapat kekuatan kita melangkah di dalam firman Tuhan. Dan yang ketiga, di ayat 14. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah terima dan engkau yakin. Yaitu apa? 3 berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, kita ikuti Yesus sumbernya, menjadi figur yang utama dan hamba Tuhan. Dan yang kedua, kita siap menghadapi masa-masa kesukaran,
menghadapi kesulitan, cobaan, ujian, kita harus siap dengan rasa ucapan syukur. Maka pentingnya kita diisi dengan firman Tuhan. Sehingga demikian, kita yang ketiga, kita mau hidup di dalam berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Berpegang pada kebenaran firman Tuhan, yaitu di 16. Firman Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar kita, untuk menyatakan kesalahan. Kalau kita salah, minta ampun, kita perbaiki kesalahan kita, dan memperbaiki kelakuan kita, dan mendidik kita hidup di dalam kebenaran Tuhan. Sehingga nanti kelak, di ayat 17, demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah, setiap kita kepunyaan Allah. Dan kalau kepunyaan Allah, mari kita ikuti nomor 1 teladan Kristus, dan ikuti para hamba Tuhan siapa di dalam Alkitab, termasuk figur hamba Tuhan siapa menjadi panutan buat kita, kita ikutin. Yang baik kita ambil, yang negatif kita buang, yang kita positif yang sesuai dengan firman Tuhan. Dan kedua, kita siap menghadapi situasi sulit apapun. Yesus menjadi sentral dalam kita. Dan kalau Tuhan berkenan, kita diangkat, rapture, masuk dalam kerajaan surga. Dan yang ketiga, tetap berpegang pada firman Allah, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, sampai suatu hari kelak kita bersama dengan Yesus. Surga buat selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita. Hanya Engkau, amin, haleluya, Yesus, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, amin. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku, haleluya, puji Tuhan, untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Amin. Hanya Yesus, amin, haleluya, puji Tuhan, pribadi yang mengenal hidupku. Tiada yang tersembunyi bagimu, haleluya. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku, amin, haleluya, untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Amin. Hanya tinggal dengan Engkau, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Amin, haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari orang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam, selamat berbaring, selamat beristirahat. Jangan lupa berjaga dan berdoa. Sentralnya Tuhan Yesus, dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Siap menghadapi apapun juga, dan minta sama Tuhan supaya kita rapture, diangkat masuk di dalam kerajaan surga sekal selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara semua, dan Tuhan bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.